Ayat ini juga menjelaskan bagaimana para kaum Yahudi ini begitu iri serta dengki terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam serta para sahabatnya. Tafsir dari surat An-Nisa ayat 54 ini dimaksudkan untuk membantah anggapan-anggapan yang sifatnya negatif yang ditujukan kepada Islam dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bisa dikatakan juga, kebencian umat Yahudi ini dikarenakan ketidaksukaan mereka bahwa Nabi Allah selanjutnya yang mereka telah tunggu-tunggu ternyata tidak terlahir dari kaum mereka, yakni dari bumi Palestina, atau biasa disebut juga dengan tanah para nabi. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam justru terlahir dari keturunan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail yang telah hidup di daerah Makkah. Dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 54 artinya, ataukah mereka dengki kepada manusia, Muhammad, karena karunia yang telah diberikan Allah kepadanya? Sungguh, kami telah memberikan kitab dan hikmah kepada keluarga Ibrahim, dan kami telah memberikan kepada mereka kerajaan, kekuasaan yang besar. Dalam tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia disebutkan kalau ayat-ayat sebelumnya menjelaskan sifat-sifat buruk Yahudi, seperti dugaan bahwa merekalah yang lebih baik serta menjalani jalan yang lebih benar daripada orang-orang mukmin, maka pada ayat ini dijelaskan sifat dengkinya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena kenabian selanjutnya jatuh kepadanya, namun tidak kepada kaum Yahudi, dan mereka begitu dengki kepada para pengikut-pengikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena pengikut tersebut percaya serta beriman kepada Rasulullah. Puncaknya setelah mereka kaget melihat akan kemajuan dan kemenangan yang telah dicapai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam serta para umatnya, sahabat-sahabat beliau, dari hari ke hari terus bertambah kuat dan semakin banyak pula para pendukung dan pengikutnya. Kedengkian dan ketidaksukaan kaum Yahudi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam serta para pengikutnya adalah sebuah kekeliruan yang sangat besar dari mereka dan sungguhlah sangat mengherankan, karena apa yang telah dicapai atau diraih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam serta sahabat-sahabatnya bukanlah sebuah hal yang baru. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah memberikan sebuah kitab, hikmah kerajaan kepada keluarga dan keturunan Nabi Ibrahim, seperti yang pernah diberikan kepada Nabi Yusuf, Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Sifat dengki ini bukan cuma perasaan yang tidak senang melihat orang lain mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, malah menginginkan nikmat itu hilang dari pemiliknya. Sifat tersebut bukan hanya buruk saja, tetapi juga akan menghilangkan berbagai pahala-pahala kebajikan yang telah dikerjakannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, jauhilah sifat dengki karena sesungguhnya dengki itu memakan pahala kebaikan, seperti api memakan kayu bakar. Hadis riwayat Abu Dawud dan Abu Hurairah. Wallahu a'lam bishawab.